Dan 8 tahun itu bukan berarti penyidik itu diam-diam saja, duduk manis dengan pembiaran kasus. Tidak. Ini adalah kasus pembunuhan sadis. Ini adalah kasus pembunuhan yang brutal. Garis bawahi di bawahnya. Brutal dan sadis. Brutal dan sadis. Oke. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini. Dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah. Kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah. Lehernya patah. Rahangnya ini atas bawah juga patah. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Nanti Mas Indra bisa lebih jelas menyampaikan bagaimana sih trauma psikologis itu. Dengan adanya peristiwa tersebut. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Oke. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya tidak bersalah. Boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Saya menangkap kesan kuat bahwa Polda Jabar ini berulang kali memposisikan dirinya justru berseberangan dengan pengadilan negeri. Berseberangan dengan pengadilan negeri. Ya. Pertama terkait tadi disampaikan oleh Mas Saiful. Ketika majelis hakim di pengadilan negeri menyatakan ada 3 DPO, Polda Jabar tanpa lewat proses hukum apapun menganulir 2, tinggal 1 DPO saja. Oke. Itu ternyata bukan satu-satunya saja. Di Polda Jabar di reskrimumnya mengatakan bahwa Peggy adalah orang pertama yang melakukan perkosaan terhadap korban. Padahal putusan pengadilan mengatakan Peggy meraba-raba dan menciumi korban. Oke, cukup. Oke. Apa penjelasannya sampai kemudian Dirkrimum Polda Jabar mengatakan bahwa sudah terjadi ruda paksa? Sementara di dalam otopsi saya baca bahwa tidak dilakukan uji DNA terhadap sperma. Jadi persoalannya pertama, ini kalau sebelumnya di segmen sebelumnya saya mempersoalkan penyidikan tahun 2014. Jangan, nggak usah terlalu detail lah. Betul, 2016 maaf. Sekarang saya mempersoalkan tentang penyidikan tahun 2024. Pertama, apa gerangan alasan yang dimiliki oleh Polda Jabar untuk menyimpulkan bahwa Peggy melakukan perkosaan, sementara putusan pengadilan negeri menyatakan Peggy tidak melakukan itu. Dan yang kedua, apa alasannya untuk menyebut bahwa Peggy adalah orang yang pertama, sementara otopsi
menyatakan tidak dilakukan uji DNA. Sandi, Humas Polri menyatakan, ada 17-19 nama Pegi yang diperiksa penyidik. Akhirnya dikerucutkan dan ditentukanlah Pegi Setiawan sebagai tersangka. Sandi juga sempat tunjukkan foto Pegi tahun 2016 pada saat penyidikan lalu. Sandi juga menyampaikan, ada banyak bualan pada saat awal penangkapan Pegi Setiawan. Misalnya, pada saat ditangkap di kosan, Bapak Pegi tidak mengakui kalau Pegi itu adalah anaknya, melainkan adalah keponakannya. Kedua, pada saat ditangkap, nama Pegi dirubah menjadi Robi. Tidak hanya itu, Pak Ogro juga masih mencium banyak kejanggalan dalam kasus Vina ini. Tapi kalau melihat terhadap Eki dan Vina, saya melihat kacamata reserse saya dulu. Kenapa bapaknya tidak berperan aktif sesuai dengan hukum acara pidana? Bapaknya di reserse narkotik. Kenapa dia mengajak Diga Akbar misalnya harus ke Polres menunjukkan jaket, helm sama sepeda motor? Kan bapaknya bisa menunjukkan di situ. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang banyak di situ mungkin perlu diklarifikasi apakah ke depan nanti hal ini bagaimana menempuhnya. Iya, tapi ini harusnya kalau melihat berkas perkara kasus pembunuhan yang direncanakan katanya, ya kan? Kalau pembunuhan direncanakan terhadap Eki dan Vina, ini pasti pembunuhan yang direncanakan benar karena korbannya si luka yang terdapat pada Vina ini itu kan ada keluar darah dari kemaluan yang bersangkutan, darah segar loh ya. Ya, kemudian di situ ditemukan ada sperma. Gimana bisa ditemukan sperma kalau darah segar keluar terus? Ini mungkin saya selalu katakan perlu tim gabungan pencari fakta supaya dokter forensik dari LKUI itu dilibatkan. Ini menarik untuk jadi suatu buku. Ya, suatu saat kalau ketemu jadi pelaku, buku ya. Oh iya, jadi buku mungkin lebih hebat daripada buku James Bond ini. Reza Indragiri juga mengkritik keras bahwa Polda Jabar dan Pengadilan Negeri tidak satu jalur melihat kasus ini. Reza meragukan, Pegi bukan pelaku pertama. Putusan Pengadilan Negeri mengatakan, Pegi tidak melakukan itu. Menurut Reza, ini menjadi lebih rumit. Sandi juga menegaskan bahwa ada fakta hukum yang mengatakan kalau di persidangan pernah ada fakta pengacara menyuap memberikan sejumlah uang kepada salah satu saksi untuk tidak mengakui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu tersangka. Ada temuan upaya mengaburkan fakta di persidangan yang lalu. Lantas, siapa dan apa motif pelaku utama sebenarnya pada kasus ini? Ada hasil dari pengadilan di bawah pada sidang pengadilan tersebut disampaikan ditanyakan oleh hakim kepada salah satu saksi, di mana saksi tersebut sempat didatangi oleh pengacara dan pengacara tersebut menawarkan sejumlah uang agar tidak menyampaikan informasi yang diketahuinya. Dan itu semua ditanya sama hakim. Ya. Ada nggak di sini pengacaranya? Ditanya, ada Pak yang itu. Nah, silakan dicek kembali. Kalau memang ini menjadi fakta hukum, kalau memang ini menjadi sesuatu hal yang memang akan ditindaklanjuti bersama, berarti ada upaya untuk mengaburkan juga. Untuk mengaburkan maupun untuk menghilangkan kesaksian yang lain.